Ini kalau kemudian trennya terus naik untuk Pram Rano dan tren terus turun untuk RK Suswono, seberapa besar probabilitasnya bahwa Pilkada Jakarta bisa satu putaran, Mas Yos? Kalau per data hari ini sih kita nggak bisa memastikan berapa probabilitasnya, Mbak, karena satu itu masih sangat tipis perbedaan di antara keduanya, dan yang kedua itu masih kampanye masih 1 bulan, masih banyak dinamika yang bisa terjadi, dan ada satu faktor yang sebenarnya akan menentukan apakah bisa menentukan ya apakah ini akan menjadi 1 putaran atau 2 putaran, yakni faktor Anies Baswedan. Kalau misalkan tiba-tiba Anies Baswedan menyatakan dukungannya ini hypothetically ke Ridwan Kamil dan Suswono, secara terbuka tentu, begitu ya Mas Yos? Ya tentu tren menanjaknya Pramono Anung dan Rano Karno ini bisa mengalami gangguan gitu. Tapi kalau misalkan ternyata Anies Baswedan menyatakan dukungannya ke Pramono Anung dan Rano Karno secara eksplisit gitu, maka ini bisa jadi apa ya, booster yang sangat efektif untuk mencapai pilkada 1 putaran gitu. Jadi ada satu faktor ini yang benar-benar masih ditunggu dan belum bisa memastikan apakah ini akan 1 atau 2 putaran. Kalau per hari ini sih kemungkinan masih 2 putaran, Mbak Tasya. Cuman kita tunggu nih arah dukungan Anies ini akan kemana gitu. Kalau lihat dari tim sesnya, tadi Mas Saidiman sudah katakan, sebagian tim sesnya sudah banyak yang menyatakan dukungan ke Pramono Rano, tapi kan dari Mas Anies sendiri belum menyatakan apapun, dan berdasarkan eksperimen yang kami lakukan pada bulan September, yang dibutuhkan pasangan Ridwan Kamil adalah setidaknya Mas Anies itu diam, setidaknya Mas Anies itu pasif, tidak menyatakan dukungannya ke salah satu pasangan calon yang lain, itu sudah cukup buat pasangan untuk menjaga asa pasangan Ridwan Kamil dan Suswono seperti itu. Oke, jadi Anies harus diam supaya kemudian tren penurunan itu tidak terus terjadi di RK begitu ya Mas Yos? Betul. Oke, baik. Mas Saidiman, ini mungkin pertanyaan terakhir. Dalam sebulan terakhir ini kira-kira apa yang mungkin bisa merubah tren naiknya Pram dan tren turunnya RK? Saya kira faktor yang pertama yang di mana pasangan Pramono dan Rano ini masih punya kekuatan ya untuk menambah suara adalah pada Pramono Anung, karena popularitasnya itu kan belum maksimal, baru sekitar 61%, sementara likability-nya itu hampir sama dengan Ridwan Kamil gitu. Jadi sekarang ini mungkin banyak sekali pendukung Pramono Rano itu disebabkan karena popularitas Rano dan likabilitas Rano Karno wakilnya yang sangat dominan. Nah, kalau kemudian Pramono juga dikenal lebih baik dan berhasil meningkatkan likabilitas, saya melihat bahwa pasangan ini masih punya potensi yang lebih besar. Sebab Ridwan Kamil itu kan sudah hampir semua warga Jakarta tahu dan mentoklah kira-kira dari sisi itu. Jadi menurut saya faktor Pramono Anung ini penting untuk dilihat. Sekarang ini yang lebih dominan mungkin Rano Karno. Kita tinggal menunggu Pramono Anung. Dan saya menduga dalam sebulan terakhir itu akan ada peningkatan popularitas pada Pramono Anung juga, karena sosialisasi yang terus masif dilakukan. Kalau kita lihat misalnya sebulan belakang itu ada peningkatan suara 13%. Kalau itu terjadi lagi sebulan ke depan itu 1 putaran, Mas Yos. Bisa 1 putaran ya Mas Saidiman? Kita tunggu Mas Adi. Oke, kalau peluang rebound untuk RK Suswono kira-kira masih bisa terbuka atau menurut Anda pesimis akan bisa rebound? Menurut saya tentu saja masih bisa terbuka ya. Ridwan Kamil kan tokoh yang punya pengalaman ya cukup baik gitu ya. Kalau misalnya publik Jakarta berhasil diyakinkan ya dengan program-program yang ideal tadi, itu bisa dijelaskan dengan baik bahwa itu mungkin dilakukan, saya kira itu bisa. Apalagi misalnya kalau kita lihat tokoh seperti Ridwan Kamil ya, di dalam survei LSI ini kan kualitas personal Ridwan Kamil itu hampir semua ya lebih unggul dibanding calon-calon lain. Nah, saya kira ini modal yang sangat penting bagi Ridwan Kamil untuk kemudian meningkatkan suara.